adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kita bersyukur karena kita dapat bertemu sekali lagi melalui atas talian. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mula dalam sel kanak-kanak atas talian. Pimpin kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam icebreaker, dan icebreaker kita pada hari ini yaitu teka 3 kata. Nah, nanti kakak akan bagi tahu 3 kata dan kamu akan teka apakah cerita Alkitab tersebut. Oke, daripada 3 kata itu. Sudah sedia? Let's go! Oke, soalan yang pertama yaitu 3 kata yang pertama, haiwan, air, dan pelangi. Haiwan, air, dan pelangi. Apakah itu? Cerita apa tuh ya? Kita kira 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apa jawabannya? Kisah Nabi Nuh. Wow, siapa yang jawab betul? Beri tepuk tangan. Seterusnya, teka kata yang kedua. Taman, buah, dan ular. Sekali lagi, taman, buah, dan ular. Nah, apa tuh? Kita kira 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ceritanya adalah Adam dan Hawa. Oke, lanjut. Yang ketiga. Rumah, batu, pasir. Rumah, batu, dan pasir. Oke, apakah itu? Cerita apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tentang perumpamaan. Cerita tentang perumpamaan di mana orang yang membina rumah di atas dasar batu ataupun di atas dasar pasir. Siapa yang dapat jawab nih memang terbaik lah. Oke, dia rajin baca Alkitabnya. Oke, seterusnya teka kata yang keempat. Tongkat, batu, dan raksasa yang besar tuh. Oke, sekali lagi. Tongkat, batu, dan raksasa. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya? Betul. Daud dan Goliat. Wow, hebat-hebat tuh adik-adik semua. Kita lanjut yang terakhir. Jeng jeng jeng. Yang pertama, teka kata yang pertama, dia punya ayat pertama. Air, tempayan, pesta. Air, tempayan, pesta perkawinan. Teka apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ceritanya apa? Betul, air menjadi anggur. Wow, hebat. Di mana Yesus menukarkan air yang diisi dalam tempayan menjadi anggur. Di mana? Di pesta perkawinan di Kana. Wow, masih ingat toh kamu adik-adik? Ya, jadi sampai sini saja icebreaker kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Lanjut. Sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini
nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, saatnya untuk kita mendengarkan pembelajaran kita minggu ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami semua dapat berkumpul meskipun atas talian. Tuhan sertai kami dari permulaan hingga akhirnya, dan biarlah kami dapat duduk diam mendengarkan pengajaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang Deborah dan Barak. Jadi kakak ingin semua adik-adik di rumah untuk duduk diam, buka mata dan telinga, dan mendengarkan cerita ini.
orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk. Jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik, kakak percaya semua adik-adik di rumah sudah duduk diam dan mendengarkan bahkan menonton cerita tadi. Nah, dari apa yang kita dapat belajar melalui cerita ini ialah sama seperti bangsa Israel juga, di mana ketika mereka ditindas selama berapa tahun adik-adik? Berapa tahun? Ya betul, selama 20 tahun dan ditindas oleh betul Sisera. Nah, bangsa Israel pun datang mencari seorang lagi pribadi yang bernama Deborah. Deborah ialah seorang nabiah di mana dia memerintah sebagai hakim. Nah, orang Israel bercerita dengan Deborah, dan Deborah pun menyuruh ia mencari dan memanggil seorang lelaki yang bernama Barak. Oke? Nah, kita dapat belajar di sini di mana Deborah dan Barak itu
mencoba untuk mendengar apa yang Allah perintahkan. Sebab ketika Deborah dan Barak bertemu, Deborah berkata seperti ini, "Bukankah Tuhan Allah Israel telah memerintahkan sedemikian? Bawalah 10.000 orang dan bergeraklah ke Gunung Kinabalu." Tidak, Gunung Tabor. Oke, bukan Tabur ya, Tabor. Kita juga dapat mendapat tahu di mana ketika Deborah berkata kepada Barak seperti ini juga, bersiap-siaplah karena Sisera akan diletakkan ke dalam tanganmu hari ini. Begitu. Deborah pun bilang, Allah sudah bergerak maju di hadapan mendahului kamu. Nah, kita dapat belajar di sini adik-adik, di mana setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita, selama itu menyenangkan hati Tuhan dan selama itu masih mengikuti perintah Tuhan dan bahkan mengikuti rencana Tuhan, Tuhan akan bergerak di hadapan kita terlebih dahulu, sehingga apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan sudah terlebih dahulu mendahului kita sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, nah seperti yang Deborah katakan, apa yang Deborah katakan kepada Barak sebelum ini, dia katakan, bersiap siagalah, sebab Allah akan meletakkan Sisera ke tanganmu. Bukan? Nah, dalam cerita itu kita juga belajar bagaimana Sisera akhirnya tewas dan bangsa Israel mendapatkan kebebasan mereka selama 40 tahun. Nah, percayalah dengan apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Juga kita itu harus belajar di mana kita membuat kebaikan bukan untuk mendapatkan balasannya. Nah, kita berseru kepada Tuhan bukan karena ada maunya begitu. Kita harus berseru kepada Tuhan sebab kita rindu Tuhan, kita haus akan pribadinya, kita mau bercakap dengan Tuhan. Oke? Nah, percayalah setiap apapun yang kita lakukan, jika hati kita itu berandalkan Tuhan, kita akan beroleh kebebasan dalam setiap apa yang kita lakukan. Oke adik-adik, sampai di sini sejak pembelajaran kita. Kita jumpa minggu di hadapan, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami pada minggu ini. Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau dengan segenap hati, Engkau mendengarkan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, tiba masanya untuk kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini ialah Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Boleh? Kita coba lihat satu kali ya. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Nah adik-adik, apa yang kita boleh pelajari
melalui ayat hafalan ini ialah kita perlu tahu bahwa kita anak-anak Tuhan merupakan kebanggaan Tuhan Yesus. Oleh itu, kita haruslah mengasihi dan mentaati Tuhan. Tuhan Yesus merupakan Allah yang Maha Kuasa dan akan sentiasa menjaga dan melindungi kita daripada musuh-musuhnya. Sampai sini saja ayat hafalan kita. Selamat menghafal. Hai adik-adik. Nah, masanya adalah untuk pengumuman. Jadi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun yang sedang mengikuti kami, dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad, yaitu jam 9.15 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, yaitu sel kanak-kanak ESC BM dan juga YouTube All Saints Cathedral. Dan yang kedua adalah, bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya kepada nomor telepon yang sedang tertera di screen ini ataupun kepada Kakak Elsia. Dan juga bagi adik-adik yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Dan video ayat hafalan adik-adik hendaklah diantar pada sebelum dan juga hari Rabu. Dan yang ketiga adalah, kakak menggalakkan adik-adik itu tetap membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Karena melalui membaca firman Tuhan dan berdoa, kita akan dikuatkan. Dan yang terakhir adalah, bagi adik-adik yang ingin pergi ke gereja, adik-adik boleh pergi, tetapi dengan ibu bapa. Oke, sampai sini saja pengumuman kita, dan mari kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik, sampai sini saja sel kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Lukas pasal 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas pasal 18 ayat 16. Tetapi Tuhan memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin.